Hai, assalamualaikum. Saatnya bikin asam-asam mangga, guys. Ini yang hitam bukan busuk ya, karena nggak kena matahari tuh jadinya hitam. Ini dikupas dulu, guys. Tuh udah bagus kan kalau dikupas. Udah dikupas semua mangga nih, guys. Tuh mantap. Ini masih mengkel sih, urung mateng. Terus ini ada garam sama cabai. Nanti tinggal dikasih air terus ditaruh di atas deh. Segitu kira-kira ya, taruh cabenya dulu. Oke. Terus dikasih air garamnya. Oke deh, tinggal dimasukin ke kulkas biar dingin, nanti tinggal dimakan. Mantap, asem-asem mangga. Tinggal dimasukin ke kulkas. Oke deh, di situ dulu ya. Kamu biar dingin. Ora, akhirnya jadi guys ya. Akhirnya jadi deh. Ini dimakan sepuasnya. Rasanya dijamin mantap, terutama buat yang lagi hamil muda gitu ya. Tapi nggak hamil pun kalau memang cuaca panas itu memang cocok banget sih yang namanya mangga kayak gini ya. Apalagi dibikin kayak gini, ya Allah, udah dingin dari kulkas gitu kan. Aduh, mantap lah. Untuk saya mengandung vitamin C. Ini juga bagus buat kesehatan pencernaan. Terus juga mencegah anemia, terus mengurangi resiko preeklamsi, sama menyeimbangkan cairan tubuh. Tuh banyak banget kan manfaatnya. Jadi kalau ya buah murah meriah juga termasuknya ya, maksudnya kan di tempat kita itu banyak ya yang punya pohon mangga kayak gitu. Ini juga kalau buat yang ibu lagi hamil muda itu mengurangi morning sickness juga loh, yang mual-mual pagi itu. Jadi ya bagus gitu kan. Lagi ngomong preeklamsi ya. Preeklamsi itu komplikasi kehamilan yang berpotensi bahaya buat ibu dan bayinya. Itu bisa berakibat fatal. Sebenarnya itu ini ditandai dengan hipertensi sama ibunya. Maksudnya sama si bumilnya itu, hipertensi atau darah tinggi gitu. Itu biasanya kedetek kalau udah sekitar 20 minggu kehamilannya. Makanya kalau ibu hamil, kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang kan dipantau terus, apalagi yang udah mendekati HPL gitu ya. Sekarang kan itu pantauannya emang rutin gitu ya. Ini kadernya nanyain kader apa lagi tuh, suka cerewet kadang WA. Gimana? Bulan ini udah periksa belum? Kondisinya gimana? Udah USG belum? Kayak gitu. Sebenarnya kader itu cerewet-cerewet gitu juga ada manfaatnya sebenarnya ya. Kalau misalnya hati kita kebuka kayak oh iya ya, kader itu juga ngejalanin tugas yang dapat tugas dari ibu bidan kayak gitu, memantau ibu hamil. Kalau yang paham ke situ sih kalau ditanya ya nggak bakalan ngerasa yang ini orang ngapain sih cerewet banget nanya-nanya mulu kayak gitu ya. Emang ya itu harus seintens itu gitu loh. Kayak kadernya, kayak bumilnya juga harusnya ada apa-apa gitu
bisa sharing kayaknya. Nanti kan kalau misalnya kalau kadernya bisa jawab ya dijawab, kalau enggak otomatis kan kader juga nanya ke Bu Bidan kan, ini ada Bumil masalahnya kayak gini nih, kira-kira gimana kayak gitu. Nanti jadi ada solusi, jangan apa-apa dipendam sendiri terus gimana ya, kayak mendem yang bikin stres sendiri itu nggak bagus banget buat ibu hamil. Ibu hamil itu harus yang kayak pikirannya harus rileks, nggak boleh yang mikir berat kayak gitu. Lingkungan itu berpengaruh kok, apalagi yang namanya ibu hamil itu moody banget kan, moodnya berubah-ubah, kadang tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih kayak gitu. Tuh yang harus disiasatin lah ya, gimana menyamankan perasaan kita gitu. Terus juga kalau ada acara ini ada ibu hamil itu kan sekarang ada programnya, malah yang itu lebih lagi one kader one bumil, itu satu bumil di ini satu kader gitu, satu kader ngomongnya sama aja maksudnya satu kader itu mendampingi satu bumil, itu benar-benar yang fokus, oh ini masalahnya apa kayak gitu. Benar-benar harus gimana sih ya, menjalin komunikasi yang intens dengan kader sama bumilnya itu loh. Intinya ya itu sih, saling keterbukaan, saling mengerti. Kayak bumilnya juga kalau ditanya-tanya ya jangan marah, itu memang ya buat kebaikan dia gitu. Kalau dulu sih aku pas hamilnya kalau di lalu seneng gitu, karena ya memang kita ngerasanya kan, oh iya ya aku kan belum pengalaman, kalau gini anak pertama nih baru bener-bener di eman-eman gitu, hati-hati sama ngapain aja gitu. Sama aja kayak misalnya makan apa makannya nggak boleh, makan itu nggak boleh kayak gitu. Kita ini dulu deh, kita apa sih namanya ya, cari tahu dulu, jangan asal. Kayak misalnya nih ya, kita nggak bisa kalau ngomong misalnya kita dibilangin sama mama kita ya, sama orang tua kita, mbak atau siapapun tanya kita gitu, yang kadang kan orang suka open gitu ya, apalagi mereka udah pengalaman, anaknya banyak. Nenek aku aja anaknya ada 12 gitu kan, ibaratnya udah pengalaman banget soal hamil gitu. Cuman kalau ilmunya kan dulu sama sekarang itu kan beda, jadi kayak soal asupan termasuk ya perlu belajar itu mitos dan fakta, itu di YouTube aku ada ya. Jadi ya itu kalau misalnya makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, I love you, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, itu tanya dulu, tanyalah ke yang ini, ke yang ibaratnya mumpuni gitu ya, atau menguasai gitu. Misalnya kebidan, Bu kalau makan ini sebenarnya boleh nggak sih, kalau makan ini boleh nggak kayak gitu. Apalagi yang sekarang lah ya, udah serba canggih, udah ibu-ibu milenial banget, jadi kan bisa searching, bisa nyari dimanapun, bisa googling. Pokoknya kalau ilmu-ilmu kayak gitu kayaknya mudah didapetin. Jadi kalau kita dinasihatin juga sama orang-orang yang lebih tua dari kita, maksudnya lebih katakanlah lebih pengalaman gitu ya, yang udah anaknya banyak gitu, kita jangan langsung ngebantah di depan orangnya, jangan. Maksudnya bisa bilang, oh iya gitu ya. Kadang kalau orang ngasih saran gitu, kita bilang, oh iya makasih ya sarannya, sangat bermanfaat gitu. Itu aja udah seneng loh yang saran. Terus cuy, jadi kalau dikasih tahu ya jangan langsung bantah di situ, itu nanti tersinggung orangnya. Apalagi kita kan ibaratnya baru gitu ya. Kadang ada momen yang kita tahu tapi pura-pura nggak tahu demi menjaga perasaan orang tengah kan, kita kayak gitu. Nah itu ya, kalau jenisnya mbak kadang kan orangnya sensitif gitu kan, jadi udahlah maklumin aja. Kalau ngasih saran ya ambil baiknya, yang nggak baik ya udah kita yang tangin lalu gitu. Apalagi barusan kita yang maksudnya gimana ya, bukan mengesampingkan orang tua apa gimana gitu. Kalau kita kan ada internet, ada koneksi, maksudnya ke teman-teman kita yang lebih pengalaman kayak gitu, bisa nanya itu gitu.
jadi ya lebih ini sih, lebih diberi kemudahan dibanding di zaman sekarang daripada yang orang dulu. Makanya kayak kemungkinan resiko-resikonya kayak sekarang kan lebih lebih diminimalisir gitu loh. Kayak dulu kayak terutama Kebumen gitu ya, kasus kematian bayi itu nomor 2 setelah Brebes apa Tegal jadi kalau nggak salah. Itu kan luar biasa, tapi coba apa ya, luar biasanya itu ya Allah, merit gitu loh. Kok udah banyak banget yang ngomongnya dari kalau ngomongin masalah bumil-bumil kayak gitu ya karena pernah ngerasain hamil sendiri kayak gitu, jadi ya nggak tahu, lebih siapa aja sih lebih hamil, apalagi yang bermasalah kayak gitu, yang resiko kayak yang kalau bumilku sekarang kasusnya ada yang usianya memang sudah di atas 35 tahun, ada yang hipertensi kayak gitu, itu yang baru terjadi pantauan. Ya sebenarnya sah-sah aja sih ya mau hamil umur berapapun ya, terserah ya gitu, terserah gitu ya terserah. Cuma ya itu karena ya sekarang gimana sih ya, emang bener-bener namanya juga mau ngelahirin calon bangsa gitu ya kan ya, jadi ya bener-bener dijaga gimana sih segala resikonya. Syukur-syukur ya nggak ada hambatan, nggak ada apa sih, nggak ada kendala gitu. Dia dari hamil nyampe dari ngidam proses hamil terus nyampe lahir gitu ya, nggak ada kendala, baby lahir selamat, ibunya sehat gitu sih ya. Semua orang ngarepinnya sih kayak gitu, cuma kan kita nggak pernah tahu ya apa sih, kalau dibahasin kadang ada yang bahasa gawan bayi gitu, dibahasain gawan bayinya maunya kayak gimana, kadang udah cantik bahasanya ya, rasa di rumah udah dibawa ke puskesmas saja, kadang ada yang dilalohnya gitu minta lahiran ke rumah sakit kayak gitu kan. Iya nggak, kita nggak pernah minta, kita nggak pernah tahu resiko apa yang ada di depan kita. Yang penting kan kita meminimalisir, kita bisa berusaha sebaik mungkin kayak gitu, meminimalisir apa-apa yang kiranya bisa berakibat fatal buat kita sama didik bayi gitu. Ngomong lagi masakan banyak nggak bisa taruh kulkas lagi, bisa dimakan besok lagi gitu ya. Intinya itu sih, tadinya sih ngomongin manfaat mangga ya, jadinya malah lama-lama kok kehamilan, ke ibu hamil apa segala macam gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada diam aja. Kalau saya memang orangnya cerewet, hobi banget ngomong kayak gitu, nggak bisa kalau diem baik gitu. Semoga bermanfaat ya, semoga ada kali ya manfaatnya, maksudnya ada omongan dari Allah Bahar tadi mungkin ya segelintir ada manfaatnya, syukur diambil alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya memang karena ini hobi ngobrol aja gitu sama makan ini. Dadah, terima kasih ya.